Shalom, 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 haleluya, haleluya. Selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita di pagi yang cerah ini. Kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021. Adalah doa saya bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini, sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan, mendewasakan, dan membuat kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Amin. Saat ini kita akan sama-sama kembali menundukkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Firman Tuhan akan tetap kita ambil dari pembacaan 36 hari bersama kitab Bilangan. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-20, maka kita akan membaca kitab Bilangan pasalnya yang ke-20 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Dan sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita semua ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Lebih bijaklah dalam menahan kata. Ada sebuah pepatah yang menyatakan lidah lebih tajam daripada pedang. Dan pepatah ini diartikan bahwa kata-kata kasar disertai amarah yang keluar dari mulut kita dapat menyakiti orang lain dengan sangat dalam. Namun sebenarnya tidak hanya menyakiti orang lain. Kata-kata kasar juga menyakiti diri sendiri dan membawa banyak kerugian. Dan Musa salah satu bukti nyatanya. Suatu kali bangsa Israel kembali mengeluh kepada Musa karena tidak ada air di padang gurun. Musa dan Harun segera menemui Tuhan. Lalu dia memerintahkan Musa untuk berkata kepada bukit batu itu di depan bangsa Israel agar terpancar air dari batu itu. Mungkin juga karena Musa lelah mendengar kata-kata tidak mengenakan yang keluar dari mulut bangsa Israel. Emosi Musa memuncak dan dia mengatakan, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Dan tidak hanya itu saja, dengan penuh emosi Musa memukul batu itu sampai 2 kali. Padahal seharusnya Musa cukup berkata saja maka akan keluar air. Musa mendukakan hati Tuhan. Dan di dalam perkataan dan perbuatan ini Tuhan sangat marah. Saudara, sidang jemaat Tuhan, kita mungkin seringkali mengalami hal yang sama dengan Musa. Ketika emosi memuncak, perkataan dan perbuatan kita tidak terkontrol. Akhirnya kita menyakiti orang lain, menyakiti istri, menyakiti suami, menyakiti anak-anak, menyakiti ibu mertua mungkin, menyakiti orang tua. Dan banyak orang-orang di sekitar kita akhirnya tersakiti karena kata-kata kita. Ujung-ujungnya sebenarnya kita sendiri juga ikut terluka. Karena itu, belajar dari pengalaman Musa, baiklah kita belajar untuk bijak dalam mengeluarkan kata-kata dari mulut kita pun saat kita sedang emosi dan marah. Dan apabila kita emosi, tahanlah kata-kata kasar yang hendak dikeluarkan. Tenangkan hati, jangan sampai kita menjadi seperti Musa yang kemudian dihukum Tuhan, hingga Tuhan menyatakan bahwa dia tidak masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikannya itu. Jika tidak ada kata-kata baik yang bisa keluar dari mulut kita saat kita marah, lebih baik kita diam. Kiranya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, dan kemampuan untuk terus dapat menguasai diri. Kerap kali mungkin kita akan lupa atau kerap kali kita lepas kontrol. Karena itu mintakanlah Tuhan memimpin kita dan Roh Kudus-Nya memampukan kita
untuk dapat mengendalikan emosi kita terlebih dengan kata-kata kita, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita terberkati dengan kehadiran kita saat kita marah, saat kita emosi, apalagi saat kita akan berkata-kata dengan bijak kepada mereka. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan diberkati pula kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.